bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang selalu mengasihi kami. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, sungguh tiada yang lain. Tuhan, tiada yang lain. Kau satu-satunya, hanya Kau satu di hatiku. Shalom, salam sejahtera, sahabat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kasih-Nya dan kebaikan-Nya senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah kami dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun langkah hidup kami sepanjang hari ini. Kami sambut kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam dunia sekarang ini orang lebih cenderung memusingkan penampilan luar daripada apa yang ada di dalam hati. Padahal Allah tidak pernah terkesan dengan hal itu, saudaraku. Allah justru melihat ke dalam hati manusia. Apa yang kita lakukan seharusnya dimulai dari kesucian hati. Penampilan luar yang baik tetapi tidak disertai dengan kebaikan dari dalam adalah kemunafikan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata suci yang dalam bahasa Yunaninya kataros, itu bisa diartikan sebagai sesuatu yang tulus, bersih, tidak bercabang-cabang. Artinya saudaraku yang kekasih, bahwa orang yang suci hatinya adalah orang yang benar-benar tulus, orang yang sungguh-sungguh dan tidak bercabang, yang hidupnya diupayakan, yang hidupnya diarahkan sekuat-kuatnya pada kebaikan.
Orang yang suci hatinya adalah orang yang di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-45 di sana dikatakan bahwa orang yang baik itu adalah orang yang mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi saudaraku yang kekasih, orang yang hatinya suci, orang yang suci hatinya adalah orang yang dari dalam hatinya muncul ketaatan di dalam tindakan, muncul ketaatan di dalam perbuatan sehari-hari di dalam kehidupannya. Saudara, ada seorang teolog bernama Søren Kierkegaard. Dia berkata begini, saudara, kesucian hati dapat diraih kalau aku mengarahkan diriku pada suatu hal, yaitu kebaikan. Dari dalam diriku aku akan mengupayakan kebaikan. Aku akan terus berusaha setulus-tulusnya walaupun banyak tantangan, dan dengan itulah ketulusan hati ada di dalam diriku. Saudaraku yang kekasih, itulah ketulusan hati menurut Søren Kierkegaard ini, saudara. Artinya bahwa ketulusan hati itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh kita arahkan sekuat-kuatnya pada kebaikan. Saudara-saudara, Alkitab mencatat dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8 tadi bahwa orang yang suci hatinya itu akan melihat Allah. Jadi saudaraku yang kekasih, akibat yang diterima oleh orang yang tulus, yang bersungguh-sungguh dan tidak bercabang hatinya adalah mereka akan melihat Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam Mazmur pasal 42 ayat 3, di sana pemazmur menuliskan kerinduan hatinya untuk melihat Allah. Dia memiliki kerinduan hati untuk melihat Allah. Mazmur 42 ayat 3 di sana dikatakan begini, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara-saudaraku yang kekasih, kerinduan melihat Allah adalah satu bagian yang penting yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya, seperti yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur pasal 42 ayat 3. Jadi saudaraku yang kekasih, orang yang memiliki hati yang suci, hati yang bersih dan tidak bercabang-cabang, lalu hidupnya terarah sekuat-kuatnya terhadap kebaikan, orang itulah yang disebutkan akan melihat Tuhan. Dan sekali lagi bahwa kehidupan kita yang diarahkan untuk melihat Tuhan adalah sebuah kehidupan yang penting dalam kehidupan orang percaya. Di dalam Mazmur pasal 73, di sana pemazmur Asaf berkata bahwa sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pertanyaannya bagi saya dan saudara, bagaimanakah yang dimaksud dengan melihat Tuhan itu? Melihat Allah itu artinya berarti kita menikmati semua kebaikan Allah. Di dalam Mazmur pasal 24 ayat 3 sampai dengan ayat 4, di sana dibilang begini, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiam di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dalam Mazmur pasal 24 ini disebutkan di sana bahwa orang melihat Allah adalah orang yang menikmati semua kebaikan Allah. Yang boleh menumpang di rumah Allah adalah mereka yang memiliki kesucian hati ini, seperti yang saya bacakan tadi di Mazmur pasal 24 ayat 3 dan 4 ini. Saudara, lalu selanjutnya di ayat yang kelima dan ayat yang keenam dari Mazmur pasal yang ke-24, di sana dikatakan bahwa orang itu
akan melihat, akan menerima berkat dan keadilan dari Tuhan. Ayat 5 bilang begini dalam Mazmur pasal 24, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kekristenan, saya dan saudara, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, adalah orang yang percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita melihat Tuhan, itu artinya kita adalah orang yang berada di dalam Kristus. Orang yang masuk di dalam kasih Kristus yang sangat besar itu, yaitu saya dan saudara orang percaya yang mengalami, yang merasakan kemurahan Allah, kemurahan Kristus di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, begitu saya dan saudara masuk di dalam kasih Kristus, lalu kita mengalami kemurahannya, sebenarnya di sana kita melihat Tuhan. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya, marilah kita bersihkan hati kita. Kita upayakan dalam hati kita, kita arahkan hati kita pada kebaikan. Saudara-saudara, dengan itu hati kita akan menjadi suci. Hati kita akan mengalami kasih Kristus, dan dengan itu kita dapat melihat Allah sebagai Allah yang sungguh besar dan baik dalam kehidupan kita. Lalu ketika kita bisa melihat Allah, mengalami kemurahan Allah, maka Alkitab mencatat bahwa kita adalah orang yang berbahagia. Berbahagialah kita, atau terberkatilah saya dan saudara, jikalau hati kita suci, di mana hati kita arahkan pada kebaikan. Kita tidak bercabang-cabang, hati kita tulus, sehingga kita diliputi oleh kasih dan rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini akan terus mengarahkan hidup kita pada Kristus, kepada kasih-Nya yang besar, kepada rahmat-Nya yang sungguh besar. Alkitab mencatat, berbahagialah orang yang suci hatinya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sangat sederhana dan singkat pada hari ini. Berkati kami lewat kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami sungguh-sungguh dan sekuat-kuatnya kami arahkan pada hidup dengan kebaikan-kebaikan, hidup dengan tulus, hidup dengan tidak bercabang, sehingga di sana kami boleh melihat rahmat Allah, kemurahan Allah terus nyata dan berlaku dalam kehidupan kami. Hari ini kami serahkan hidup kami dalam tangan pemeliharaan-Mu, dimanapun kami berada dalam tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan berkati, beri perlindungan dan kekuatan, sehingga apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini dan lakukan sepanjang hari ini, biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hari ini dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.